Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kali ini, jumpa lagi dengan saya Salsabila di pertemuan analisis kompleks yang ke-12 ini, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai barisan bilangan kompleks dan juga deret bilangan kompleks. Nah, penasaran kan bagaimana isi dari materi kali ini? Nah, langsung saja kita masuk ke dalam penjelasan materinya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam apa itu barisan bilangan kompleks dan juga deret bilangan kompleks, kita harus mengetahui dulu arti dari penggalan barisan, deret dan juga bilangan kompleks. Nah, di sini ada kita akan membahas pengertian dari barisan terlebih dahulu. Di sini barisan bilangan adalah sekumpulan bilangan yang telah diurutkan menurut suatu aturan tertentu, yang mana pada masing-masing bilangan tersebut dinamakan sebagai suku barisan. Dan yang kedua, ini ada deret bilangan. Deret bilangan itu adalah jumlah yang ditunjukkan oleh suku-suku dari suatu barisan. Dan yang terakhir ada arti dari bilangan kompleks. Arti bilangan kompleks ini juga sudah pernah kita bahas pada pertemuan yang awal-awal dulu, yang mana mengenai definisi dari bilangan kompleks itu sendiri adalah dia merupakan kombinasi dengan imajiner dan bilangan real, yang mana pada umumnya dia berbentuk sebagai A tambah BI, di mana A dan B dia itu adalah anggota dari bilangan real dan bilangan imajinernya itu bilangan I bernilai akar minus 1 pangkat 5. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk. Nah, karena sudah kita mengetahui pengertian dari barisan, deret dan juga bilangan kompleks itu tadi apa, berarti kita sudah boleh masuk ke dalam pembahasan materi pada kali ini. Nah, di sini yang pertama akan kita bahas yaitu ada barisan bilangan kompleks. Di sini penjelasannya, barisan bilangan kompleks adalah bilangan kompleks yang diurutkan dengan suatu pola tertentu, yang mana pada bilangan kompleks ini juga merupakan sebuah fungsi yang memetakan setiap bilangan bulat positif n dengan suatu bilangan kompleks. Nah, di sini biasanya dalam bilangan kompleks itu kan dia sering dinotasikan dengan huruf Z kan. Nah, jadi di sini kalau definisi dari barisan bilangan kompleks itu dia dinotasikan sebagai Z1, Z2, Z3 hingga Zn. Nah, bilangan-bilangan Z1, Z2, Z3 tadi itu dia disebut sebagai suku-suku barisan. Sedangkan suku dalam ke Zn-nya dia disebut sebagai suku umum atau suku ke n dari bilangan barisan tersebut. Nah, contohnya seperti ini, 2i per 2n. Karena di sini i-nya itu ada 2, berarti di sini 2i-nya ada 2. Dan 2n-nya ini berarti karena depannya diketahui 2, berarti hanya sampai 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Berarti 2i per 2 dan 2i per 4. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk kepada kekonvergenan barisan bilangan kompleks. Nah, di sini dalam kekonvergenan ini dia dijelaskan dalam beberapa teorema. Yang pertama yang akan kita bahas itu ada teorema pertama, teorema 1 mengenai ketunggalan limit. Di sini jika suatu barisan bilangan kompleks itu konvergen, maka barisan tersebut mempunyai limit tunggal. Nah, contohnya sini pembuktiannya, andaikan
limit n tak hingga dari Zn sama dengan 1 dan limit n tak hingga Zn itu sama dengan 2, yang mana Z1 dan Z2 ini dia tidak sama, kita pengandaiannya ini dia itu tidak sama, maka untuk penyelesaiannya kita ambil terlebih dahulu bilangan E misalnya setengah dikali nilai mutlak Z1 kurang Z2 kecil dari 0 sembarang dan terdapat bilangan asli N0. Nah, jadi sehingga jika N tadi itu besar dari N0, maka akan berlaku nilai mutlak Zn kurang Z1 kecil dari setengah dikali nilai mutlak Z1 kurang Z2, dan juga untuk Z2 nya pun seperti sama yang pertama tadi, Z1. Maka diperolehlah pembuktiannya seperti ini. Nah, hal ini mustahil terjadi. Ini berarti untuk pengandaian kita ngambil tadi Z1 tidak sama dengan Z2, berarti itu salah. Jadi yang benarnya haruslah Z1, pengandaian yang harus kita ambil tadi adalah Z1 sama dengan Z2. Dengan kata lain, untuk nilai limit n tak hingganya dari Zn itu akan bersifat tunggal jika Z1, Z2-nya sama. Seperti itu. Lalu selanjutnya teorema 2 ada mengenai diberikan Zn sama dengan Xn tambah Y untuk setiap bilangan n anggota dari bilangan asli dan Z sama dengan X tambah Y. Nah, perhatikan. Berarti untuk limit n tak hingga dari Zn sama dengan Z jika dan hanya jika limit dari n tak hingga dari Xn sama dengan X dan limit n tak hingga dari Yn sama dengan Y. Nah, contohnya misalnya diberikan bilangan E besar dari 0 yang diketahui limit n tak hingga dari Zn itu sama dengan Z. Nah ya, sesuai dengan ini tadi. Nah, berarti terdapat bilangan asli N0 sehingga N besar dari N0 akan berlaku nilai mutlak Zn kurang Z sama dengan, nah kita masukkan nilai dari Zn dan juga nilai dari Z tadi, Xn tambah Yn dan X tambah Y. Nah, jadi ini masukkan, jadi didapatlah hasilnya, hasil akhir nilai mutlak Xn kurang X tambah I buka kurung Yn kurang Y kecil dari E. Dengan demikian, untuk sembarang bilangan E besar dari 0 tadi terdapat bilangan asli N0 sehingga N0-nya akan berlaku ini untuk Xn kurang X-nya sama seperti nilai tadi dan Yn kurang Y-nya sama juga seperti nilai ini. Jadi terbukti bahwa limit n tak hingga dari Xn itu adalah sama dengan X dan limit n tak hingga dari Yn itu adalah sama dengan Y. Lalu selanjutnya ada teorema 3. Di sini diberikan barisan bilangan kompleks Zn, di mana barisan Zn ini konvergen jika dan hanya jika untuk setiap bilangan E besar dari 0 yang sembarang akan terdapat bilangan asli N0 sehingga Mn besar dari 0 akan berlaku nilai mutlak Zm kurang Zn kecil dari E. Nah, contohnya misalnya diberikan bilangan E besar dari 0 sembarang. Nah, bilangan Zn tadi ini kita andaikan dia itu konvergen ke Z. Nah, ini berarti terdapat bilangan asli Z0 sehingga jika n-nya besar dari N0 akan berlaku nilai mutlak Zn kurang Z kecil dari E per 2. Dan untuk M-nya juga akan sama, jika M-nya itu besar dari N0 akan berlaku nilai mutlak Zm kurang Z kecil dari E per 2. Jadi, terdapat bilangan asli N0 sehingga jika Mn-nya itu tadi besar dari 0 akan berlaku Zm kurang Zn seperti ini. Oke, selanjutnya ada teorema 4. Nah, definisinya, jika limit n tak hingga dari Zn sama dengan Z dan limit
Zn tak hingga dari Wn itu sama dengan W, maka akan berlaku. Nah, jadi di sini Zn dan Wn. Berarti jika dia itu limit n tak hingga dari Zn tambah Wn, hasilnya itu adalah akan menjadi Z tambah W saja. Jika limit n tak hingga dari KZN, itu hasilnya akan sama dengan KZ, yang mana K di sini adalah konstanta. Lalu selanjutnya, jika limit n tak hingga dari ZnWn kali Wn sama dengan ZW, dan limit n tak hingga dari 1 per, ini per ya, 1 per Zn akan sama dengan 1 per Z. Lalu yang terakhir ada jika limit n tak hingga dari Zn per Wn sama dengan W per N. Oke, selanjutnya ada mengenai barisan konvergen. Nah, di sini berdasarkan teorema 1 yang telah kita bahas tadi, di suatu barisan akan dikatakan konvergen jika terdapat suatu bilangan Z. Nah, contohnya di sini sudah saya buat. Misalnya, ada soal yang berbunyi tentukan barisan dari 2n kurang i per n tambah 2i dengan beberapa suku pertamanya. Berarti untuk penyelesaiannya, ini tadi kita tuliskan dulu 2n kurang i per n tambah 2i, mana untuk n-nya itu kita ambil 1, 2, 3. Berarti untuk penyelesaiannya ininya juga cuma sampai 3. Nah, jika sudah seperti ini, akan terasa sulit untuk mengetahui barisan ini termasuk konvergen atau tidak. Maka akan kita uji coba dengan cara lain, yaitu dengan menggunakan uji limit sesuai dengan rumus barisan konvergen I. Mana rumusnya itu ini, limit n tak hingga dari Zn itu sama dengan Z. Dimasukkan limit dari n tak hingga tadi, masukkan nilai ini dari 2n kurang i per n tambah 2i. Maka dengan jalan seperti ini, didapatlah hasil seperti ini. Hasilnya adalah 2. Nah, karena nilai-nilai dalam limit ada 2 terbatas, maka barisan ini termasuk konvergen di titik 2. Nah, lalu selanjutnya di sini ada barisan divergen. Pada barisan ini dia terdapat 2 karakteristik, yaitu yang pertama, jika nilai n-nya bertambah besar, maka nilai mutlak pada suku-sukunya juga akan bertambah besar atau menuju tak hingga. Yang kedua, jika suku-sukunya tersebut berosilasi pada satu titik atau lebih. Nah, contohnya, misalnya ada soal yang berbunyi, tentukan beberapa suku pertama dari 2i pangkat n. Nah, berarti untuk jawabannya kita tulis dulu juga sama kayak tadi, 2i pangkat n. Dengan n-nya itu kita misalkan 1, 2, 3. Berarti kita definisikan lah. Nah, udah dapat hasilnya seperti ini. Lalu, maka barisan tersebut akan kita lihat. Ini kan mengalami pengulangan nih, ada 2i-nya double minus 2-nya double gitu. Terlihat mengalami pengulangan atau bias, yang biasa dikatakan dia berosilasi pada beberapa titik, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada barisan ini dia bersifat divergen. Nah, lalu selanjutnya materi terakhir ada deret bilangan kompleks. Apa sih deret bilangan kompleks ini? Apakah dia sama dengan barisan tadi? Nah, mari kita simak pembahasan berikut. Di sini definisinya, pada deret bilangan kompleks, dia adalah limit barisan jumlah bagian dari Zn, yang mana pada barisan tersebut diurutkan menjadi barisan lain, yaitu ada S1, S2, S3, hingga Sn. Oh ya, perlu diingat kalau yang barisan tadi dia dinotasikan dengan dengan Z, sedangkan untuk deret dia dinotasikan dengan S. Yang suku-sukunya akan didefinisikan menjadi
Jika S-nya itu 1, maka S1 sama dengan Z1. Jika S-nya 2 sama dengan Z1 tambah Z2. Dan jika S-nya itu Sn, maka S1, S2 tambah S3, Z3 tambah bla 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 tambah Zn kurang 1 tambah Zn. Nah, jadi jika suku-suku pada barisan Sn menunjukkan adanya nilai limit, maka dalam penjumlahan suku-sukunya menjadi tidak berhingga, sehingga dapat diperoleh limit n tak hingga dari Sn itu akan sama dengan sigma dengan batas atas tak hingga dan batas bawah n sama dengan 1 itu juga akan sama dengan Zn. Nah, di sini untuk menyelidiki kekonvergenan pada suatu deret dapat digunakan dengan uji banding, yaitu untuk membandingkan deret tersebut yang telah diketahui kekonvergensiannya. Nah, di sini terdapat 3 macam deret pembanding jika kita ingin mencobanya nanti. Yang pertama itu ada deret geometri. Definisinya, jika sigma dengan batas atas tak hingga dan batas bawah 1 dari AR n pangkat n kurang 1, yang mana nilai dari nilai mutlak R-nya kecil dari 1, maka dia termasuk konvergen. Jika nilai mutlak R-nya besar dari 1, maka dia termasuk dalam divergen. Lalu selanjutnya, jika ada deret hiperharmonis. Nah, di sini yang membedakannya dia berarti di sini dari 1 per n pangkat k, yang mana jika k-nya itu besar dari 1, maka dia termasuk konvergen, dan jika k-nya itu kecil dari 1, dia termasuk dalam divergen. Dan yang terakhir ada deret Bertrand. Di sini yang membedakannya sigma dengan batas atas tak hingga dan batas bawah 1 dari 1 per n kali n pangkat k. Mana k-nya itu besar dari 1, dia termasuk konvergen, dan k-nya itu kecil dari 1, dia termasuk divergen. Nah, lalu selanjutnya untuk menyelidiki kekonvergensian pada suatu deret, kecuali dengan membandingkan deret-deret lainnya yang sudah diketahui kekonvergensiannya, maka kita juga dapat melakukannya dengan pengujian tes terhadap dirinya sendiri, atau yang biasa disebut sebagai kriteria konvergensi dan atau tes konvergensi. Di sini ada banyak sekali biasanya tes dalam konvergensi itu, tetapi di sini saya akan hanya mengambil 5 tes atau 5 uji saja yang akan saya paparkan di dalam PPT ini. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu ada uji rasio, di mana definisinya andaikan sigma Zn adalah deret yang suku-sukunya tak negatif, dan andaikan bahwa limit n tak hingga dari Zn tambah 1 per Zn itu adalah sama dengan tau. Maka jika nilai tau-nya ini kecil dari 1, dia termasuk konvergen. Jika nilainya itu besar dari 1, dia termasuk deret divergen. Dan jika nilai tau-nya ini adalah dia sama dengan 1, maka dia bisa termasuk dalam konvergen atau juga bisa masuk dalam divergen. Lalu yang kedua ada uji skalar. Definisinya, andaikan sigma Zn adalah deret-deret dengan suku-suku tak negatif, dan andaikan bahwa limit n tak hingga dari n akar Zn sama dengan tau, maka jika tau-nya kecil dari 1, maka dia termasuk konvergen juga. Jika P tau-nya besar dari 1, dia termasuk divergen, dan jika tau-nya sama dengan 1, dia juga akan termasuk dalam bisa konvergen dan juga bisa divergen.
Lalu yang kedua ada uji integral. Yang ketiga ada uji integral. Mana definisinya, andaikan sigma Zn adalah deret dengan suku-suku tak negatif, dan andaikan bahwa fungsi y itu sama dengan fx, dan dapat dari penggantian n pada suku umum deret dengan pengubah kontinu x. Maka deret sigma Zn tadi itu dia akan dapat dikatakan konvergen jika dan hanya jika memiliki integral dengan batas atas tak hingga dan batas bawah 1. Fx dx-nya juga bernilai konvergen. Lalu yang keempat ada uji deret berganti tanda. Nah, di sini definisinya, jika diketahui suatu deret sigma dari minus 1 pangkat n Zn, yang mana Zn itu besar dari sama dengan 0, andaikan jika limit n tak hingga Zn itu sama dengan 0 dan Zn tambah 1 itu kecil dari Zn, maka jika semua nilai n bernilai besar dari suatu bilangan bulat m tertentu, maka deret tersebut akan bisa dikatakan sebagai konvergen. Lalu yang terakhir ada uji pembanding. Definisinya, diketahui suatu deret sigma Zn dengan suku-suku tak negatif, maka akan berlaku jika Zn kecil dari Bn dan sigma dengan batas atas tak hingga dan batas bawah n sama dengan 1 Bn, dia adalah termasuk konvergen. Nah, maka untuk hasil akhirnya nanti akan didapat sigma dengan batas atas tak hingga dan batas bawah n sama dengan 1 Zn, dia akan bernilai konvergen. Dan yang bawah ini nilai A, yang ini nilai B tadi sama juga, tetapi dengan hasil akhirnya jika sigma dengan batas atas tak hingga dan batas bawah n sama dengan 1 dari Zn, dia akan dapat dikatakan divergen. Nah, di sini ada contoh yang sudah saya buat. Contohnya berbunyi, periksalah deret berikut apakah termasuk ke dalam konvergen ataukah divergen. Berarti yang A, ini soal yang A. Soalnya berbunyi, sigma dengan batas atas tak hingga dan batas bawah n sama dengan 0 dari 1 tambah 2i pangkat n per n faktorial. Maka untuk jawabannya kita ambil yang rumus to tadi. Berarti to sama dengan limit, pakai limit n tak hingga dari, nah masukkan ininya, limit tak hingga 1 tambah 2i pangkat n tambah 1. Ini sudah dijabarkan ya, tinggal kita kali. Terus maka didapatlah hasil akhirnya dari limit n tak hingga dari 1 tambah 2i per n tambah 1 itu adalah sama dengan 0. Nah, hasilnya 0. Karena nilai to tadi itu 0 kecil dari 1, maka deret kompleks tersebut termasuk dalam konvergen. Lalu yang kedua ada soalnya yang berbunyi, sigma dengan batas atas tak hingga dan batas bawah n sama dengan 1 dari 1 per akar n. Maka untuk jawabannya, jika kita melakukannya dengan uji rasio, ini kita misalkan dulu, jika kita melakukannya dengan uji rasio misalnya, maka hasil perhitungan yang akan diperoleh nanti adalah P itu sama dengan 1, sehingga kita tidak dapat melakukan atau menentukan deret tersebut termasuk konvergen atau bukan. Untuk itu, kita tak usah melakukan uji rasio, tetapi kita melakukan uji internal. Dengan demikian, kita akan mengubah notasi n menjadi notasi pengubah kontinu x, sehingga akan diperoleh nilai fx sama dengan 1 per akar x. Nah, di sini kita masukkan yang rumus integral tadi itu kan, yang udah kita baca. Berarti integral dengan batas atas tak hingga dan batas bawah 1 dari 1 per akar x dx sama dengan, maka didapatlah hasilnya tak hingga di sini. Nah, karena hasil dari perhitungan didapatkan
menunjukkan nilai tak hingga, maka deret ini juga termasuk dalam divergen. Oke, selanjutnya ini yang terakhir, ada kesimpulan. Nah, jadi dari pembahasan mengenai barisan dan deret kompleks tadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, untuk definisinya, kalau barisan bilangan kompleks itu adalah bilangan kompleks yang diurutkan dengan suatu pola tertentu. Sedangkan deret bilangan kompleks adalah penjumlahan dari suku-suku barisan kompleks sesuai dengan polanya. Lalu yang kedua, jika suatu barisan akan dikatakan konvergen jika limit n tak hingga dari Zn, yaitu akan sama dengan Z. Dan sedangkan barisan akan dikatakan divergen jika suatu suku-sukunya berosilasi di antara dua titik atau lebih. Dan suku-suku pada barisannya akan bertambah besar dari nilai mutlaknya. Dan yang terakhir, dalam deret kompleks akan dikatakan konvergen jika limit n tak hingga dari Zn-nya itu bernilai sama dengan 0, dan dikatakan divergen jika limit n tak hingga dari Zn-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, jadi dalam menentukan deret bilangan kompleks, kita juga harus menguasai dari beberapa metode pengujian deret konvergen dan juga divergen, yaitu dalam 5 pengujian tadi ada uji rasio, uji akar, uji integral, uji deret berganti tanda, dan uji pembanding. Seperti itu. Nah, jadi sekianlah pembahasan mengenai materi kita pada pertemuan 12 kali ini. Apabila saya ada kesalahan dalam pengucapan atau pelafasan materi, saya mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.